Halo semua, kita lanjutkan pembahasan modul 12 unit 1 bagian kedua. Kali ini kita akan menelusuri jejak sejarah yang sangat penting dalam materi perkembangan demokrasi di Indonesia. Bagaimana gerak langkah demokrasi kita berubah sejak kemerdekaan hingga sekarang? Mari kita simak bersama-sama. Periode pertama dimulai dengan demokrasi parlementer antara tahun 1945 hingga 1959. Pada masa ini, sistem pemerintahan kita adalah parlementer, di mana pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sementara Presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Demokrasi ini sangat menonjolkan peran partai-partai politik di parlemen. Namun, karena kepentingan partai yang sangat kuat, kabinet seringkali jatuh bangun dan tidak stabil. Ketidakstabilan ini mencapai puncaknya saat lembaga konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru, yang akhirnya memicu keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Bagian 2, Era Terpimpin dan Orde Baru. Setelah era parlementer berakhir, kita memasuki era demokrasi terpimpin hingga tahun 1965. Sesuai namanya, kepemimpinan berpusat sepenuhnya pada figur Presiden Soekarno. Sayangnya, pada periode ini terjadi banyak pemusatan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga muncul berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memasuki tahun 1966, Indonesia beralih ke masa Orde Baru. Pemerintahan saat itu bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan konstitusi secara murni dan konsekuen. Periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Pancasila era Orde Baru. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemilihan umum rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Namun, kontestan partai politik dibatasi hanya menjadi 3 organisasi saja, yaitu PPP, Golkar, dan PDI, dengan stabilitas politik yang sangat ketat di bawah kendali pemerintah. Bagian 3, Era Reformasi dan Sistem Pemilu Langsung. Gelombang besar perubahan terjadi pada tahun 1998. Jatuhnya Orde Baru membawa kita ke masa reformasi. Pada masa ini, demokrasi Indonesia diletakkan kembali pada kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Kebebasan pers dibuka lebar dan sistem partai politik kembali menjadi multi-partai yang bebas. Salah satu prestasi terbesar di era reformasi adalah dimulainya pemilihan umum secara langsung. Jika sebelumnya presiden dipilih oleh MPR, sejak tahun 2004, rakyat Indonesia memiliki hak penuh untuk memilih langsung presiden dan wakil presidennya. Begitu juga dengan pemilihan anggota legislatif seperti DPR dan DPD yang mewakili aspirasi daerah. Semua ini dijalankan berdasarkan asas Luber Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bagian 4, Partisipasi dan Penutup. Meskipun sistem dan zamannya berubah, kita harus ingat bahwa inti dari demokrasi kita tetaplah Pancasila. Segala pengambilan keputusan harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Di masa sekarang, demokrasi menuntut partisipasi aktif dari kita semua. Bukan hanya datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga aktif mengawasi jalannya pemerintahan dengan cara-cara yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Sebagai rangkuman, kita telah mempelajari transformasi besar demokrasi Indonesia, mulai dari parlementer, terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Kekuatan demokrasi kita ada di tangan rakyat yang terdidik dan peduli. Tugas untuk kalian, menurutmu, apa perbedaan paling mencolok antara suasana pemilihan umum di era Orde Baru dengan pemilihan umum di era reformasi sekarang? Jelaskan pendapatmu secara singkat. Selamat belajar. Tetap cintai Indonesia, dan sampai jumpa di materi berikutnya.